populasi Asia Afrika yang besar menjadi incaran raksasa ekonomi seperti di Tiongkok ataupun Korea Selatan dan Jepang. Adakah kemudian peluang Indonesia untuk memperbesar pasar di Afrika? Kita simak pidato Presiden Jokowi berikut ini. Melalui forum ini, saya ingin menyampaikan keyakinan saya bahwa masa depan dunia ada di sekitar ekuator. Di tangan kita, bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang ada di dua benua. Ya, masa depan dunia ada di ekuator. Yang paling penting kemudian adalah apakah kita bisa mengambil manfaat dari tempat yang kita sebut sebagai masa depan. Tadi Mas Bas sudah singgung soal Afrika, Pak Kris. Betul, ya, saya rasa begini. Dunia ini kan ada bagian yang disebut ekuator tadi, Mbak. Itu ya. Ekuator itu kan ada hutan tropis tuh. Nah, hutan tropis daripada daerah seperti Kongo dan Angola dan macam-macam itu sama dengan Indonesia dan Brasil itu sebetulnya mayoritas hutan itu ada di situ. Nah, itu sebetulnya bisa dijadikan leverage dalam kita berunding dengan G20 atau negara maju IMF dan segala macam. Bagaimana di hutan-hutan disebut paru-paru dunia itu bisa kita selamatkan, tapi sekaligus kita juga bisa menjadi moda aset untuk. Nah, kemudian posisi kita di Afrika, kita sebetulnya sebagai negara yang sudah lebih dulu industrialisasi, kita sebenarnya sudah bisa menjadi quote-unquote saudara tua di sana. Jadi beberapa pabrik, beberapa industrialis Indonesia termasuk namanya itu sudah punya pabrik di sana, seperti Kedaung itu punya pabrik keramik di Mesir dan tidak pakai nggak usah digembar-gemborkan, tapi sudah jalan masuk gitu ke ya. pasar gitu. Nah, ini saya rasa yang harus ditingkatkan bahwa kita sebetulnya jangan terlalu lama minder. Kan kita itu merasa minder dengan Malaysia, merasa kalah. Padahal kita tuh saudara tua. Ini memang maklum adiknya lebih kaya, jadi rada kurang ajar ya. Kalau adiknya lebih kaya, saudara tua langsung merasa minder. Lah, kan sudah umum diketahui bahwa Eropa itu masa lalu. Ya. Asia adalah abad saat ini, lalu kemudian Afrika adalah masa depan. Kalau Asia sekarang adalah abad Asia saat ini kan di tempat konferensi Asia Afrika kemarin kan ada dua raksasa ekonomi kan, ya, ada Jepang, nomor 2 dan nomor 3 bukan Jepang sama Tiongkok kan hebat sekali. Kalau lihat begitu memang ya masa depan itu ke sana. Kita generasi setelah kita mestinya harusnya ke sana begitu. Jadi kemudian yang jadi soal itu kan adalah kita ini berkutat dengan diri kita di dalam, lalu kemudian rasa percaya diri kita untuk lebih berdunia itu belum terlihat sebetulnya. Maka saya termasuk yang berharap pidato ini membuat kita diakui, oh kita ada, paling tidak begitu untuk anak-anak kita untuk mengatakan, oh ternyata kita besar di tengah delegasi 106 loh. Kita ingat tahun 92 non-blok termasuk besar, Mas. Pertemuan PBB juga besar, tapi ini besar sekali dengan begitu banyak orang. Ya, masalah politik dibahas, masalah ekonomi itu penting buat kita. Begitu ya Mas Bas ya? Ya, saudara tua Afrika soalnya. Sekali lagi saya kira memang harus ada follow up, tindak lanjut dari pidato presiden. Ya, kalau nggak ada follow up-nya, ya sama aja bohong. Dan kita punya nggak kemampuan untuk menindaklanjuti, ada kemampuan tersebut. Nah, khusus tentang pasar Afrika, pasar non-tradisional, kita kan punya hubungan sejarah yang bagus dengan Afrika. Mereka pasti welcome kok. Dan manfaatkan dong. Pasti, kita jangan kalah sama Malaysia, Singapura yang sekarang nilai perdagangannya sedikit di atas kita dengan Afrika. Mie instan banyak di Afrika kan. Jadi paling tidak ada 3 hal ya. Pertama, Indonesia itu juga bisa menjadi contoh negara-negara di Afrika yang pernah di bawah rezim militer untuk kemudian menjadi proses demokratisasi ya. Saya beri contoh misalnya Nigeria yang sekarang kita tahu ancur-ancuran karena ada faktor Boko Haram di situ ya. Itu juga bisa belajar dari kasus Indonesia seperti Myanmar belajar dari kita. Yang kedua, Pak Jokowi itu juga harus kemudian meyakinkan rakyat, menjelaskan kepada rakyat bahwa konferensi atau mengenang 60 tahun konferensi Asia Afrika itu bukan cuma losing money, bukan cuma mengeluarkan biaya yang begitu tinggi untuk pergelaran akbar ini. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, itu kan banyak sekali suara-suara nyinyir di radio yang mengatakan sekitar 200 miliar soalnya. Iya, Pak, ya. Tapi kan kita tahu kan, buktikan bahwa memang itu untuk turis menghasilkan 36 triliun. Untuk turis menghasilkan sesuatu. Kemudian yang terkait dengan ekonomi juga ya, itu yang kita lihat juga ya, bahwa pemerintah harus juga membuktikan bahwa seperti juga Malaysia itu membantu kalangan swasta untuk kemudian membuka jalan ekonomi di Afrika ya. Karena selama ini terus terang aja ya, yang tadi udah dikatakan oleh Mas Kris itu swasta itu jalan sendiri. Sementara di Malaysia itu selalu membackingi perusahaan-perusahaan Malaysia yang mau masuk ke sana. Apakah kita kurang, Pak Kris?
dukungan perlu pemerintah? diintensifkan supaya soft power diplomasi ini kita jalan. Jangan sampai malah yang jadi salesman batik malah Nelson Mandela toh. Nelson Mandela kemana-mana pakai batik. Iya, kemana-mana pakai batik, betul. Lain kali pakai batik aja. Setuju. Iya, kalau kita bicara soal Afrika memang kita taruhlah tadi mie instan. Terus kemudian ada obat-obatan lepas yang dijual bebas itu juga rupanya Astra, iya. Kemudian Wika bangun juga di Aljazair. Sebetulnya cukup banyak. Jalan layang. Iya, BUMN kita Wika itu paling agresif di Afrika sekarang, membangun highways, buildings luar biasa besar. Tapi tadi menarik ini, Mas Kris memberikan contoh Nelson Mandela ya, yang menjadi duta batik. Salesman batik. Ironisnya sekarang batik-batik yang di Afrika Selatan itu dikuasai oleh China. Dan mereka berani membajak pengrajin dari sini ke China untuk bikin batik di sana. Terus distempel made in China, selesai. Nah, soal duta batik itu Mas, tadi malam kebetulan kita ikutin jamuan makan malamnya. Yeah. Semua pemimpin negara itu dikasih baju batik loh. Yeah. Ada Xi Jinping, Shinzo Abe pakai batik, enak juga lihatnya. Katanya souvenirnya salah satunya Persis batu waktu akik. Pak Harto dulu ketika di Bogor, pertemuan APEC di Bogor dulu, Pak Harto bisa memaksa Clinton untuk bisa pakai baju batik. Iya. Kata Pak Ikral nanti di Bandung diberikan souvenirnya adalah batu akik. Memang ya, saya dengar begitu. Iya. Dan itu salah satu cara untuk kemudian memperkenalkan. Mungkin satu hal yang ya. tiga tadi, Produk itu kita. adalah technical cooperation among developing countries, yang selama ini udah berjalan sejak era Orde Baru ya. Tadi Mas Kris mengatakan bahwa kita itu kan big brothers buat buat Afrika ya. Nah itu yang kemudian harus kita lanjutkan ya. Kita nggak jadi masalah mau yang mau ngasih anggaran Belanda kayak Jepang kayak siapa kayak, tapi kalau kemudian kita yang melaksanakan untuk sesama saudara-saudara kita di Afrika ya, misalnya dalam bidang-bidang yang memang cocok untuk dikembangkan di sana, belajar dari Indonesia, saya pikir suatu hal yang juga baik. Oke, iya. Kita hampir sampai di bagian akhir supaya tidak jadi daur ulang saja begitu ya kata Mas Bas ya. Saya boleh dapatkan closing statement-nya Pak? Ya, kata kuncinya adalah jangan sampai ini cuma berhenti di sini, kayak nostalgia dan hura-hura, tapi betul-betul ada center yang untuk membahas atau untuk memfollow up apa yang kita canangkan. Sudah disampaikan dan dicanangkan Mas. Delivery lah. Ya, 6 center ada dulu sejak KTT GNB di Jakarta 92, Pak Harto membentuk 6 center. Sudah lumayan bagus kerjasama teknisnya saya kira ya. Tapi yang paling penting memang dari pidato ini ya, kita jangan bukannya nggak boleh berharap ya, tapi kita harus tahu batas. Realistis gitulah ya, harus berharap. Pilih dari sekian list, mungkin pidato ini ada 8-9 list, pilih 2-3 aja sukses sudah bagus. Karena kita lagi susah, ya diplomasi butuh biaya, ya Deplu juga punya SDM yang terbatas. Jadi pilih 1, 2, 3 poin yang kemudian. Saya kira yang paling real ini Indonesia Afrika Summit. Oke, ya, Pak Ikrar. Tadi yang saya bilang dari segi diplomasi, buka kantor kedutaan besar kita di Ramallah kalau nggak salah ya. Dan kemudian dari situ kemudian kita juga sedikit demi sedikit juga membuka jalur komunikasi dengan Israel supaya kita bisa diterima sebagai penengah yang jujur ya. Dan dari situ kemudian ya tadi pendekatan ke Washington, pendekatan ke Moskow, pendekatan ke Beijing itu juga perlu dilakukan ya. Termasuk juga ke Inggris tentunya. Karena biar gimana pun wilayah itu dulu adalah jajahan Inggris. Dan semuanya itu harus kita lakukan memang tidak mungkin terjadi dalam satu malam, tapi bukan mustahil itu bisa menjadi suatu kenyataan. Bung Karno aja bilang itu new emerging forces saja masih tahun 1960-an. Sekarang 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian menjadi kenyataan gitu. Oke, Pak Ikrar. Ya. Selalu ada pertanyaan ya tentang harga apa yang kita bisa peroleh dari pertemuan ini. Apakah ini sekedar sebuah komemorasi atau apa gitu. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah bahwa pertemuan ini cukuplah untuk mengatakan eksistensi global kita. Mulai dari saat ini sekedar untuk mengatakan kita ada ya. Kita ada. Oke, Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan pemirsa itu telah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.